Halo guys, sesuai judul ya, kali ini saya akan mereview sebuah power supply Kere Hore dengan harga cuman 150 ribuan rupiah aja. Sebenarnya ada dua buah ya, satunya ini adalah sebagai pembanding dan saya sudah pernah membuat video shortnya. Pembandingnya ini adalah Aula PSU VP225 dan yang akan kita review kali ini adalah Imprion PSS 500 dengan rating power 500 watt. Saya nggak bilang power supply seperti ini recommended ya buat kalian yang mau build PC gaming yang proper, apalagi yang pakai VGA card dedicated. Itu sudah pasti coret aja untuk pilihan power supply seperti ini. Power supply ini cocoknya hanya dipakai untuk PC office, kantoran, atau PC-PC yang nggak pakai VGA card dedicated. Mungkin kalau kalian pakai prosesor Ryzen 3 3200G masih oke lah ya, atau mungkin pakai Intel Core i3 disandingkan dengan misal nih GT 630 yang mana nggak bisa dipakai buat gaming juga sih, cuman bisa dipakai buat gaming 3D yang casual banget macam CS. Jadi langsung aja ya, sekarang kita unboxing dan kita bongkar langsung, kita lihat isinya. FYI, power supply yang satu ini sudah pernah saya buka dan saya tes nyala ya, buat memastikan bisa bekerja dengan baik. Dan di paket penjualannya seperti yang bisa kalian lihat, ini ada kartu garansi dari PT Karya Globalindo Pratama yang cukup tebal. Kemudian kita juga dapetin seutas kabel power yang cukup tipis. Dan tentu saja unit power supply-nya sendiri. Untuk rating power supply-nya ini terbaca 12 voltnya, ada dua rail di sini guys, ada 12V1, 12V2 masing-masing 13 dan 14 ampere dengan input 220 volt. Jelas bukan full range, tapi bagusnya di sini ada saklar on off-nya. Ini cukup berguna ya. Dia juga pakai fan warna merah mencolok, kemudian kabelnya sudah full flat black cable. Ini biar kelihatan rapi di build kalian. Cukup oke sih, lumayan ke gaming-gamingan. Dan untuk konektornya sendiri dia sangat minimalis, cuma ada 24 pin ATX, kemudian ada CPU EPS 8 pin atau 4+4, dan ini ada Molex plus power SATA. Sudah seperti itu aja, nggak ada PCI Express power ya, jelas karena memang tidak diperuntukkan untuk PC yang pakai dedicated VGA card dengan power eksternal. Untuk spesifikasi kabelnya ini bisa kita baca ada di 20 AWG, cukup tipis. Harusnya kalau power supply yang berkualitas biasanya ada di angka 18, bahkan 16 AWG untuk yang wattnya besar. Jadi sekarang langsung aja ya kita bongkar dan kita lihat isinya, sekaligus kita bandingkan dengan isi dari power supply Aula PSU VP225 ini. Kita mulai dari fan, keduanya sama-sama memakai fan 12 cm ya. Tapi untuk yang Imprion ini dia modelnya fan casing standar dengan konektor 2 pin, sedangkan yang Aula ini dia desainnya agak sedikit unik guys. Ada sedikit cover di sini sepertiga untuk menutup dan menambah jalur airflow supaya sedikit lebih bagus. Jadi ini frame-nya ini custom, nggak seperti frame casing atau fan casing standar. Isinya sendiri seperti ini, dan sekilas saya lihat keduanya ini mirip ya, hampir sama. Mungkin OEM kedua power supply ini sama karena memang di range harga yang sama. Dan karena kita lebih membahas yang Imprion, maka kita akan highlight yang Imprion dulu. Ini dari bagian depan atau input AC bisa kalian lihat nggak ada filter sama sekali guys, langsung masuk ke PCB atau mainboard yang utama, disambut dengan sekring model baru yang bentuknya kotak, yang bukan model sekring kaca itu ya. Yang Aula pun sama, dan keduanya ini juga sama-sama nggak ada filter AC-nya ya. Saya nggak bisa melihat ada rangkaian MI filter sama sekali di bagian depan. Ini benar-benar kosong untuk kedua power supply. Hanya ada kapasitor Milar satu ini yang biasanya NTC. Nah benar, ini ada tulisannya, ini adalah NTC. Keduanya ada, dan langsung ke bridge rectifier yang sudah memakai tipe transistor kotak kecil tanpa heatsink.
Bahkan untuk rangkaian elko atau kapasitor utamanya pun kapasitas keduanya sama juga guys, sama persis, yakni 330 mikrofarad 200 volt untuk satu kapasitornya. Sedangkan mereknya sendiri, yang Imprion ini memakai merek JWCO. Wah, ini saya baru dengar nih, kapasitor merek JWCO. Sedangkan yang Aula ini dia pakai merek apa nih, ketutupan guys, Hangcon. Jadi merek Hangcon. Kayaknya lebih sering dipakai di power supply low budget ya, merek Hangcon ini. Kalau yang JWCO ini saya nggak tahu, baru sekali ini ngelihat. Kemudian ini juga ada rangkaian, harusnya rangkaian APFC ya di sini. Nggak tahu ini bisa bekerja sebagai APFC atau enggak nih. Terlalu simpel ya, cuman ada kapasitor kotak aja. Jadi di sini nggak ada induktor toroid sama sekali untuk menyetabilkan arus. Dari kapasitor utama dia langsung masuk ke trafo lewat transistor dulu sih yang ada heatsingnya ini. Dan kedua power supply ini punya desain heatsing yang berbeda. Untuk Imprion sedikit lebih kelihatan lebar atau besar. Trafonya sama guys, rangkaiannya dia ada satu trafo utama yang besar dan dua trafo sekunder. Keluar dari trafo tentu saja sudah jadi DC low voltage dan diterima oleh rangkaian dioda yang ada heatsingnya ini. Sama, di sini juga sama. Dan kita masuk ke bagian sekunder, diterima oleh induktor toroid yang cuma satu. Biasanya kalau seperti ini nih, ciri-ciri rangkaian DC to DC converter ya. Tapi untuk harga segini kok saya nggak yakin kalau ini DC to DC converter. Sedangkan kapasitor sekundernya ini semua mereknya Hangcon guys. Sama seperti ini ya, kapasitor utama di Aula ya. Aulanya pun memakai kapasitor sekunder merek Hangcon juga, sama warna hijau-hijau ini. Saya jadi semakin yakin kalau kedua power supply ini punya OEM atau pabrikan yang sama. Tapi paling enggak semua komponen yang dipakai ini rapi, bagus, dan udah kekinian. Plus di bagian output kabelnya pun ini ada semacam konektor begini, jadi dia nggak langsung disolder ke boardnya ya, baik yang Aula maupun yang Imprion. Udah seperti itu aja, desainnya simple, minimalis, nggak banyak komponen, nggak banyak, nggak terlalu terlihat padat lah. Tapi yang jelas di sini juga ada IC proteksi yang sangat kecil ini, saya nggak bisa ngelihat tipenya apa. Oke, gitu aja yang bisa saya jelaskan, dan buat kalian yang lebih ahli soal komponen elektronika bisa menambahkan di kolom komentar soal kedua power supply ini. Sekarang kita akan langsung melanjutkan ke sesi pengujian. Untuk pengetesan ini saya memakai rig yang cukup jadul ya, tapi ini pakai prosesor Intel Core i7 4770 dengan motherboard H81. Dan kemudian untuk VGA cardnya ini saya juga memakai VGA card yang non pin power. Ini adalah GTX 1050 Ti 4GB dari Asus Cerberus. Sedangkan untuk tes seperti biasa, saya memakai sebuah power meter ini untuk membaca tarikan daya listrik power supply dari stop kontak, dan juga multitester digital TRMS dari brand Zotac untuk melihat output daya 12 volt dari power supply. Oke, ini sudah di posisi nyala ya, baik power supply maupun rig saya sudah idle di Windows 10 tanpa koneksi internet. Langsung aja saya sajikan perbedaannya head to head. Kiri Imprion PSS 500, kanan Aula PSU VP225. Di posisi ini untuk bacaan tarikan daya di power meter saya terlihat beda antar keduanya. Imprion PSS 500 menarik daya sedikit lebih banyak alias lebih boros kalau dibandingkan Aula VP225. Ini berarti Aula VP225 lebih efisien ya. Kita lanjut untuk bacaan output 12 volt di multitester. Di sini Imprion PSS 500 terbaca outputnya lebih tinggi atau lebih over dibandingkan Aula VP225. Kelebihannya bisa sampai 0,3 volt, yang mana sih masih bisa dibilang normal untuk sebuah power supply kelas begini. Kita lanjut di kondisi full load CPU dan GPU, dan seperti biasa ini saya memakai dua aplikasi yang dijalankan sekaligus
supaya load keduanya bisa hampir konstan di 100% terus. Kita bisa lihat dari grafik di Task Manager Windows ini. Sekali lagi kita lihat perbedaan antar kedua power supply head to head. Perbedaan tarikan daya listrik dari stop kontak ini sama ya seperti saat idle. Imprion PSS 500 lebih boros. Secara efisiensi jelas kalah dibandingkan Aula VP225. Bedanya ada di kisaran 10 watt di kondisi load yang hampir 200 watt ini. Soal output 12 volt as expected dari sebuah power supply yang harganya murah. Pasti ada drop yang lumayan banyak. Imprion PSS 500 turun dari 12,31 ke 11,93. Selisihnya cukup banyak guys, hampir 0,4 volt. Padahal beban tarikan dayanya bahkan belum sampai 200 watt ya. Sedangkan Aula VP225 dari 12,12 volt tadi sekarang turun jadi 11,84. Selisihnya cuma 0,3 volt kurang. Artinya walaupun ada drop tapi masih sedikit lebih baik kalau dibandingkan Imprion PSS 500. Sudah gitu tadi juga lebih efisien. Jadi kesimpulannya di sini Aula VP225 lebih baik ya. FYI, selama masih belum lewat batas toleransi 5% alias 0,6 volt, drop voltase ini sebenarnya masih bisa dibilang aman. Tapi jangan lupa guys, ini cuma di load 180-an watt, belum 250 watt, apalagi 300 watt. Dan memang jelas bukan peruntukan kedua kelas power supply seperti ini untuk dipakai dengan beban sebesar itu. Jadi mungkin sekian aja ya review dan perbandingan power supply Kere Hore kali ini. Makasih udah nonton.